Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah AI and Data Analytics. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang Big Data. Saya yakin kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah Big Data ini. Tapi, apa sih itu Big Data? Dari kata-katanya sih bisa diartikan bahwa Big Data itu adalah data yang besar. Tapi definisinya itu adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar dan terdiri dari berbagai jenis data, mulai dari data yang terstruktur, kemudian data yang semi terstruktur, dan juga data yang tidak terstruktur. Nah, jenis-jenis data ini terus berkembang, bahkan setiap detik, sehingga ukurannya itu jelas, semakin lama semakin besar, dan sangat-sangat besar, sehingga dibutuhkan teknik dan metode yang khusus dalam pengelolaannya. Nah, Big Data ini, seperti yang dibahas, terdiri dari data-data berikut. Mari kita lihat dari data yang terstruktur atau structured data. Jadi data ini adalah data yang tersusun dengan baik dan dapat didefinisikan dengan mudah. Mudah dipahami oleh manusia dan mudah dipahami juga oleh komputer. Sehingga bisa dikatakan sebagai data yang terstruktur. Kemudian yang kedua ada data yang semi terstruktur. Data ini bisa dibilang sudah ada beberapa bagiannya yang sudah terstruktur, tetapi tidak semuanya, sehingga tidak masuk kategori sebagai data terstruktur. Contohnya ini adalah dokumen NoSQL dan juga CSV. Dan yang ketiga itu adalah data yang tidak terstruktur. Data yang tidak terstruktur ini jelas ya, dari kata-katanya pun bisa kita artikan bahwa data ini tidak dapat terdefinisikan dengan baik, sehingga lebih sulit untuk ditangani, dipahami, dan dianalisis. Contoh yang paling umum dari unstructured data ini adalah komentar-komentar yang muncul di media sosial. Kemudian juga kicauan orang-orang di platform Twitter, postingan orang-orang pada Instagram, pada Facebook, dan lain-lain yang memungkinkan pertambahannya itu berlangsung setiap detik dan tanpa terprediksi oleh mesin. Karena kan apa yang diposting oleh manusia itu ibaratnya setiap orang itu berbeda dan tidak ada aturannya. Jadi setiap orang bebas mau posting apapun. Sehingga datanya tidak terstruktur. Nah, yang bisa membedakan big data dengan data pada umumnya itu bisa dilihat dengan istilah DIMAVI yang umum. Ini sudah umum dibahas di berbagai buku bahwa karakteristik big data itu terdiri dari 5V, yaitu volume, velocity, variety, value, dan veracity. Untuk volume itu jelas ya, ini berkaitan dengan ukurannya. Big data itu ukurannya secara keseluruhan itu sangat besar. Kemudian velocity, yang ini berkaitan dengan kecepatan. Nah, dengan adanya internet, maka pengolahan data yang cepat itu sangat sangat memungkinkan sekali, sehingga prosesnya ini bisa dilakukan secara instan dan perubahannya pun bisa dilihat secara real time. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan kecepatan itu adalah velocity. Kemudian variety, yang ini berarti bahwa data-data yang ada pada big data itu bervariasi, bisa dalam bentuk tulisan, video, foto, dan lain-lain. Value ini pun adalah artinya adalah nilai, bahwa big data itu memiliki nilai yang memudahkan pengguna dalam mengakses informasi. Kemudian informasi ini bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan karena memiliki value atau nilai. Kemudian veracity ini berkaitan dengan ini manfaat.
mengidentifikasi data dengan tepat dan memberi manfaat bagi penggunanya. Nah, jelas dilihat dari ukurannya, kecepatannya, variasinya, nilainya. Big data ini tidak mungkin jika dikelola secara manual tanpa bantuan komputer, baik itu hardware atau software. Oke, jadi sekali lagi ini adalah 5V yang umum dikatakan sebagai karakteristik utama big data. Namun, pada video kali ini saya akan menambahkan 5V lainnya sehingga karakteristik dari big data ini bisa dikategorikan sebagai 10V. Oke, dari kelima yang tadi kita tambah lagi. Ada visualization atau visualisasi data yang berperan penting dalam proses pemahaman pembaca terkait data yang disajikan. Volatility, nah volatility ini berkaitan dengan proses perubahan data. Jadi perubahan data ini kan setiap detik ada, kemudian bervariasi. Intinya karakteristik ini berkaitan dengan perubahan dan dampak pada homogenitas data. Validity. Oke, data yang terkumpul haruslah valid dan relevan, baik divalidasi menggunakan mesin atau menggunakan manusia secara langsung. Kemudian vulnerability. Nah, ini berkaitan dengan proses keamanan. Jadi big data itu memiliki beragam data yang sangat penting sehingga karakter vulnerability-nya ini pun harus ditonjolkan. Dan yang terakhir, variability. Jadi big data ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, jadi sekali lagi karakteristik big data secara umum memang dikenal dengan 5V yang ini. 5V yang ini. Tetapi ada banyak juga ahli yang menuliskan 10V sebagai karakteristik big data. Apapun yang kalian gunakan, yang penting kita bisa membedakan antara data biasa dan juga big data. Oke, lanjut lagi, mengapa big data ini penting dan juga proses pengolahannya itu penting, karena bisa kita lihat dari fakta dan data yang berkaitan langsung dengan internet. Rata-rata pengguna internet memiliki 8,6 akun media sosial. Bayangkan jika yang aktifnya saja 1 miliar, berarti ada sekitar 8 miliar 600 juta akun media sosial di internet gitu. Kemudian setiap orang rata-rata menghabiskan waktu sekitar 146 menit di media sosial, kurang lebih 2 jam, hampir 2,5 jam. Ada lebih dari 2 miliar pengguna aktif Instagram setiap bulan. Oke, setiap bulan. Kemudian untuk basis pengguna sosial media termuda, itu ada TikTok, dibutuhkan 181 juta tahun untuk mengunduh semua data di internet, saking banyaknya data yang ada di internet. Dan dalam setiap menit ada sekitar 300 jam video yang diunggah di YouTube. Nah, maka dari itu pengolahan data internet ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa atau cara-cara seperti yang lalu. Maka dari itu dikembangkanlah yang tadi big data beserta dengan teknik, metode, dan beragam cara untuk mengelolanya. Nah, fungsi dari big data pun ada banyak sekali yang berkaitan dengan kehidupan kita, baik untuk segi bisnis, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang pertama itu ada bisa menentukan penyebab masalah secara real time. Karena tadi ya, kecepatan pengolahan big data itu sangat cepat sekali, sehingga sekarang kita sudah bisa melihat perubahan data secara real time. Contohnya suhu udara, kemudian kualitas air, kemudian temperatur sama ya suhu, dan lain-lain. Kemudian mendeteksi anomali pada pekerjaan. Jadi dengan big data, dengan pengolahannya kita bisa secara cepat juga menemukan pola-pola atau tren yang menunjukkan arah negatif.
Kemudian pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan tepat, menghemat biaya dan waktu. Jadi biasanya untuk pengolahan big data ini hanya mahal di awal, tapi bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan juga bisa menghemat sumber daya manusia. Nah, berbicara tentang big data ini, kan big data, anggaplah big data ini sudah ada mulai pada ya sudah mulai muncul dari revolusi industri 4, tapi sudah banyak dikembangkan pada revolusi industri yang kelima. Nah, berbicara tentang revolusi industri ini, prosesnya sangat panjang, tapi baik mulai dari revolusi industri yang pertama sampai yang saat ini, semuanya pasti berkaitan dengan cara manusia dalam mengelola data, kemudian menyusunnya menjadi informasi, kemudian memanfaatkannya menjadi pengetahuan, dan terakhir memanfaatkannya sebagai wisdom, sehingga mereka mulai berpikir apa yang bisa dilakukan di masa depan. Dan orang-orang yang visioner inilah yang menjadi revolusioner dari berbagai revolusi industri yang terjadi sampai saat ini. Kayak bisa dilihat ya di sini ada perbedaan-perbedaannya. Agar lebih mudah untuk memahami, kita masuk saja ke bagian video. Oke, ini adalah sejarah singkat dari revolusi industri. Untuk revolusi industri yang pertama itu ditandai dengan munculnya mesin uap, dan ya bisa dilihat sejarahnya dimulai dari Inggris. Yang kedua itu sudah mulai ditemukan oli dan juga alat elektro. Yang ketiga ini bisa dikatakan sebagai revolusi digital dan mulai ditemukannya robot walaupun penggunanya tidak banyak. Tapi setidaknya pada revolusi kita sudah mulai banyak proses digitalisasi dan otomatisasi. Nah, revolusi yang keempat berkaitan dengan smart factories dan keberlanjutan atau sustainability. Jadi sudah mulai semakin banyak proses otomatisasi dengan smart system. Jadi ini pada industri yang keempat sudah mulai IoT, AI, dan lain-lain. Dan video ini bersumber dari website sustainabilitysuccess.com dan juga sudah ada di YouTube-nya. Nah, kalau yang tadi membahas revolusi industri, sekarang pemerintah Jepang pun sudah mulai mengeluarkan istilah baru, yaitu Society 5.0 atau Super Smart Society. Nah, Super Smart Society ini tentunya mendapatkan banyak sekali waktu sebelum bisa seperti saat ini. Dimulai dari zaman manusia berburu, kemudian bercocok tanam, manusia era industri, kemudian era informasi, sampai akhirnya super smart society. Yang membedakan dari super smart society ini adalah adanya paradigma manusia yang mulai sadar bahwa yang paling hebat itu pada akhirnya bukanlah teknologi, tetapi manusia itu sendiri ketika mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan sebijaksana mungkin. Oke. Nah, ini pun akhirnya berkaitan dengan kehidupan ekonomi dan sosial. Oke, untuk itu mari kita lihat video The sebelum kita fourth akhiri industrial revolution presentasi will kali ini. enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0, a technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving
allowing us to safely visit anyone, anytime. We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0 for the betterment of human lives. Jadi video ini dibuat oleh pemerintah Jepang. Oke, The dengan fourth and berhasilnya video tadi, berakhir pula lah video pembahasan saya terkait Big Data. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa.